Shalom semuanya. Oke, mari kita mulai selami ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah yang luar biasa memikat dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1-17. Kita akan melihat momen yang benar-benar krusial, tepat ketika Tuhan mengutus Musa. Teman-teman, ini bukan cuma sekedar cerita sejarah kuno ya. Ini adalah sebuah dialog yang sangat nyata, runtun, dan mendalam antara seorang manusia yang dipenuhi keraguan dengan Sang Pencipta yang penuh kuasa. Tema kita hari ini adalah Sang Pembebas yang Enggan. Yuk kita bedah rentetan peristiwa dan pergumulan batin ini bareng-bareng secara sistematis. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh saya tanya, pernah nggak sih Anda merasa benar-benar tidak mampu atau merasa, wah saya nggak layak nih ketika Tuhan sepertinya memanggil Anda untuk sebuah tugas yang besar? Coba ambil jeda sejenak dan pikirkan itu. Kalau jawabannya iya, Anda jelas nggak sendirian. Karena faktanya, inilah tepatnya pergumulan batin yang dirasakan Musa saat itu. Dan ini nih yang jadi akar masalah dari seluruh kejadian yang bakal kita bahas. Musa dihadapkan pada panggilan raksasa untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Tapi coba tebak respons pertamanya. Bukan keberanian heroik seperti di film-film, melainkan keraguan dan rasa takut yang, jujur saja, sangat manusiawi. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, kita punya dua tokoh utama yang sifatnya bertolak belakang banget. Di satu sisi, ada Musa. Teks Alkitab menunjukkan dengan jelas kalau di momen ini, dia itu sangat penakut, enggan ambil risiko, dan benar-benar krisis pede sama kelemahan fisiknya, di mana dia merasa berat mulut. Di sisi lain, kita melihat Tuhan. Peran dan sifat Tuhan dalam teks ini sungguh luar biasa. Dia nggak langsung menghukum Musa loh. Tuhan justru menunjukkan kesabaran yang luar biasa persisten dalam menanggapi setiap argumen dan alasan Musa. Dia itu memegang otoritas penuh atas alam semesta, dan dia hadir sebagai penyedia solusi yang mutlak. Kontras dari kedua sifat inilah yang bikin dinamika dialog mereka jadi hidup dan berbobot banget. Coba perhatikan deh, bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya ini. Dia sengaja banget pakai benda-benda dan tempat yang spesifik, sangat biasa, dan sangat dekat dengan keseharian Musa. Pertama, Tuhan menggunakan tanah atau debu tempat Musa berpijak, di mana tongkat gembalanya disuruh dilemparkan. Kedua, dia menggunakan ruang di dalam baju atau area dada Musa sendiri yang tersembunyi, tempat dia disuruh memasukkan tangannya. Dan ketiga, Tuhan menunjuk pada tanah yang kering, tempat air dari sungai Nil nantinya akan dicurahkan. Intinya, Tuhan mau nunjukin kalau di tempat-tempat dan benda yang paling biasa sekalipun, realitas Musa bisa diintervensi oleh kuasa ilahi yang absolut. Gak ada yang mustahil. Terus apa sih yang memicu Tuhan sampai harus mendemonstrasikan kuasa tadi? Masalah pertama apa yang muncul? Dengarkan keberatan Musa yang diomongin blak-blakan ke Tuhan. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi, masalah utamanya di sini adalah Musa itu takut banget ditolak. Dia sudah berasumsi negatif duluan kalau bangsa Israel nggak bakal percaya sama otoritasnya. Ini murni krisis kepercayaan diri yang akarnya adalah ketakutan akan penilaian orang lain. Familiar kan? Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan bagaimana Tuhan memberikan solusi mutlak atas masalah ketakutan Musa. Alih-alih cuma ngasih kata-kata motivasi kayak, ayo Musa, kamu pasti bisa. Tuhan langsung ngasih bukti nyata lewat 3 langkah mujizat beruntun yang bikin merinding. Pertama, tongkat kayu yang mati di tangan Musa mendadak berubah jadi ular berbisa pas dilempar ke tanah. Dan balik jadi kayu lagi saat ditangkap ekornya. Kedua, tangannya disuruh masuk ke dalam baju, pas ditarik keluar, boom, kena kusta seputih salju. Terus dimasukkan lagi, dan seketika pulih seperti semula. Ketiga, sebagai peringatan pamungkas kalau bangsa itu masih keras kepala, air sungai Nil yang jadi sumber kehidupan Mesir bakal berubah jadi darah saat dicurahkan ke tanah kering. Tuhan benar-benar membekali Musa dengan bukti visual yang tak terbantahkan. Nah, tujuan utama dari mujizat ini tertulis jelas banget di ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Di titik ini kita bisa melihat jalinan sejarah yang kuat banget dengan kitab Kejadian. Tuhan menegaskan identitasnya, bahwa dia adalah Allah yang sama, yang mengikat perjanjian dengan para bapa leluhur Israel. Kuasa ini adalah bukti nyata dari kesetiaannya. Dan tahukah Anda yang paling luar biasa? Benang merah penebusan ini nggak berhenti di zaman Musa. Garis keselamatan ini terus ditarik lurus menembus waktu hingga ke perjanjian baru. Di sana, Allah yang sama mengenapi janji penyelamatannya secara sempurna, bukan lagi lewat Musa, tapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Pembebas sejati dari perbudakan dosa untuk seluruh umat manusia. Tapi coba tebak, meskipun sudah dibekali dengan tanda mujizat yang sehebat itu dan terhubung dengan janji masa lalu, masalah kedua justru muncul lagi. Kali ini dari dalam diri Musa sendiri. Dia kembali ngeles dan cari-cari alasan. Katanya, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara.
Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa menggeser fokusnya nih, dari awalnya takut ditolak orang, sekarang dia nyerang kapasitas fisiknya sendiri. Dia merasa kelumpuhan verbalnya itu nggak mungkin bisa meyakinkan siapapun. Dia seolah-olah berpikir kalau kuasa Tuhan itu dibatasi oleh seberapa fasih lidahnya berbicara. Disinilah Tuhan memberikan respons yang sangat tegas. Dia membungkam rasa minder Musa dengan membawanya kembali pada realitas agung penciptaan. Tuhan berfirman dengan otoritas penuh. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Wow, Tuhan menegaskan kalau Dia itu berdaulat total atas anatomi, kemampuan, dan bahkan keterbatasan kita. Kelemahan berat mulut yang dipusingkan Musa itu sama sekali bukan rintangan buat sang pencipta lidah itu sendiri. Tuhan bahkan ngasih jaminan yang super personal. Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau tentang apa yang harus kau katakan. Ini dia puncak ketegangannya. Setelah semua kekhawatirannya dijawab tuntas dengan jaminan kuasa Tuhan yang gak terbatas, Musa malah ngasih jawaban yang bikin geleng-geleng kepala. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Intinya dia bilang, tolong suruh orang lain aja deh Tuhan. Ini bukan lagi soal keraguan emosional atau masalah fisik teman-teman. Ini adalah penolakan mentah-mentah. Akibat dari sikap keras kepala ini, teks Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Kesabaran ilahi yang dari tadi ditunjukkan, kini berhadapan langsung dengan pemberontakan dari hamba yang justru sedang dipilihnya. Lalu, di tengah kemurkaannya atas penolakan Musa, bagaimana Tuhan menghadirkan solusi? Dia membawa masuk tokoh ketiga. Mari kita bandingkan Musa dengan kakaknya, Harun orang Lewi. Di saat Musa terus-terusan mengeluh dan berjuang dengan ketidakmampuannya berbicara, Tuhan memunculkan Harun yang sifatnya justru sebaliknya. Tuhan bilang secara spesifik kalau Harun itu pandai bicara. Dan gak cuma itu, secara emosional, Harun digambarkan akan bersukacita dalam hatinya. Saat berjumpa dengan Musa, Harun ini ibarat solusi relasional yang brilian banget. Sebuah anugerah dari Tuhan berupa rekan kerja yang melengkapi secara presisi kelemahan yang sedari tadi dikeluhkan oleh Musa. Jadi, poin krusialnya adalah rantai komando baru yang Tuhan bangun agar misi penyelamatan ini tetap berjalan tanpa harus membuang Musa. Tuhan mengatur ulang strukturnya. Tuhan menjadi sumber firman, lalu Musa menerima firman itu dan menaruhnya ke dalam mulut Harun, sehingga Musa bertindak seperti Allah bagi Harun, dan Harun yang akan maju sebagai juru bicara resmi kepada bangsa Israel. Kolaborasi ini memecahkan kebuntuan. Tapi mari kita tarik hal ini ke dalam terang perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, kelemahan Musa mengharuskan adanya Harun sebagai penyambung lidah, dalam perjanjian baru, Yesus Kristus datang sebagai firman yang menjadi daging. Yesus nggak butuh juru bicara perantara seperti Harun, karena dia sendiri adalah sang mediator sejati, jembatan yang sempurna, dan suara Allah yang hidup bagi kita semua. Sebelum kita menyimpulkan, mari kita renungkan satu hal ini. Pelajaran relevan apa sih yang bisa kita tarik dari kisah ribuan tahun lalu ini untuk kehidupan kita sekarang? Kisah ini tuh benar-benar menampar kita dengan realita bahwa Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya paling mampu, melainkan Tuhanlah yang memampukan orang yang Ia panggil. Ketika kita lagi terjebak dalam rasa takut, nggak pede, dan merasa berat lidah kayak Musa, ingatlah kalau Tuhan sanggup memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Dan bagian terindahnya adalah, kalau kita memang punya kelemahan, Tuhan kerap kali menyediakan Harun-Harun lain dalam hidup kita, yaitu rekan-rekan sekerja yang melengkapi kelemahan kita, agar misi agung Tuhan tetap tergenapi melalui kebersamaan kita. Pertanyaannya sekarang, jika hari ini Tuhan memanggil Anda di tengah segala keterbatasan yang Anda miliki, apakah Anda akan terus mencari-cari alasan seperti Musa? Atau melangkah maju dengan iman dan bersandar penuh pada Sang Pencipta? Pilihan ada di tangan Anda. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.